Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast RSD Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk, juga informasi dunia kesehatan lainnya yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat semuanya, topik kita pada kali ini yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk menyampaikan informasi, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yaitu Ibu Lulu Sugiharti Eskopnes selaku IPCN di RSD Nganjuk. Langsung saja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa tentunya. Alhamdulillah, hangat sekali ya sambutannya sahabat saya semuanya. Ibu Lulu, kita kan mau membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tapi sebelumnya boleh loh kalau mau perkenalan dulu kepada sahabat sehat semuanya. Siapa Ibu Lulu ini dan apa tugasnya di RSD Nganjuk? Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sahabat sehat semuanya, saya Lulu Sugiharti. Saya bekerja di Rumah Sakit Daerah Nganjuk, bergabung di Komite PPI sebagai IPCN. Mungkin cukup, Pak? Oh iya. Ibu Lulu, kita mulai aja ya Bu, langsung aja kita ke topiknya ya Ibu Lulu. Iya. Apa sih itu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Baik, terima kasih. Tentunya kita sudah nggak asing lagi yang namanya PHBS. PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sebenarnya apa sih PHBS itu? Yaitu perilaku kita, kebiasaan kita untuk berperilaku sehat supaya terhindar dari penyakit. Tidak hanya kita, tetapi juga lingkungan. Dan apa sih gunanya? Seberapa pentingnya kita melakukan PHBS. Jadi PHBS itu sebenarnya bisa untuk kita, untuk orang di sekitar kita, juga lingkungan kita supaya terhindar dari kuman penyakit sehingga bebas dari penyakit. Seperti itu. Berarti sangat penting sekali ya. Betul. Untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya. Perilaku hidup bersih dan sehat kan kita sebelum makan seperti itu harus hidup sehat agar terhindar dari berbagai kuman ya. Mengapa sih PHBS itu perlu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu butuh hidup sehat. Untuk itu kita mulai sedini mungkin bagaimana berperilaku supaya terhindar dari suatu penyakit. Tidak hanya terhindar tetapi juga tidak menularkan suatu penyakit kepada orang lain. Mulainya dari mana saja ya Bu ya, kalau kita hidup sehat itu kita harus seperti apa sehari-hari itu, contohnya seperti gitu? Iya, jadi sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari itu adalah suatu kebiasaan. Kita harus mencerminkan bagaimana berperilaku hidup sehat. Macam-macam PHBS itu yang pertama kita harus bisa melakukan bersih diri. Apa sih yang termasuk bersih diri? Termasuk mandi dengan sabun. Iya, itu termasuk bersih diri. Gosok gigi, bagaimana cara gosok gigi yang benar. Kemudian kita pakai apa sih pada saat kita gosok gigi? Juga keramas. Kapan kita harus keramas? Dan tidak kalah pentingnya yaitu potong kuku. Jadi kuku ini harus selalu bersih supaya apa? Kuman-kuman tidak berselinap atau bersembunyi di dalam kuku. Itu yang kadang-kadang kita lupa sampai kukunya kelihatan kotor, kelihatan panjang seperti itu. Itu untuk bersih diri. Terus kemudian di samping bersih diri kita juga cuci tangan. Nah ini cuci tangan ini sangat penting sekali. Murah karena apa? Tidak butuh biaya banyak untuk cuci tangan. Cuci tangan cukup dengan air mengalir dan juga sabun. Ya. Cuci tangan itu tidak hanya sekedar menggunakan air, tetapi juga harus menggunakan sabun. Karena apa? Sabun itu mengandung zat yang bisa melunturkan, mematikan atau membunuh kuman. Nah, cuci tangan sendiri itu juga tidak hanya sekedar menggerakkan tangan, tetapi ada beberapa gerakan yang harusnya kita lakukan. Karena gerakan-gerakan itu terbukti bisa mematikan kuman jauh lebih efektif. Mungkin bisa dicontohkan ya? Iya, cuci tangan ya. Saya juga akan ikuti ya Bu ya. Jadi yang pertama kita kasih sabun kalau pakai air mengalir ya. Jadi sabun kita
tuangkan, kemudian kita gosok-gosok ke telapak tangan, kemudian ke punggung tangan bergantian. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah sela-sela. Pastikan jari kita masuk ke sela-sela. Iya, jari. betul. Kemudian dilanjutkan dengan jari mengait. Pastikan jari mengait seperti ini. Ini dilanjutkan dengan ibu jari. Iya, ibu jari bergantian. Terakhir dengan ujung kuku pada telapak jari, pada telapak tangan seperti ini. Nah, 6 gerakan ini sudah diteliti sangat efektif seperti itu. Itu yang kedua, yaitu cuci tangan. Maaf memotong ya Bu ya. Untuk cuci tangan itu sendiri ada waktunya nggak sih Bu? Iya, agar kan bersih maksimal gitu. Mungkin ada waktunya, harus berapa detik atau harus seperti apa? Betul sekali yang Mbak tanyakan tadi. Jadi untuk cuci tangan itu ada waktunya. Yang pertama, kita kalau menggunakan air mengalir dengan sabun itu waktunya 40 sampai dengan 60 detik. Sementara kalau kita menggunakan hand rub itu adalah 20 sampai 30 detik. Kenapa pada saat kita menggunakan air dan sabun itu waktunya lebih panjang? Karena pada saat membilas gerakan kita sama, 6 langkah yang seperti tadi. Jadi waktunya 2 kali lipat dibandingkan pada saat kita menggunakan hand rub. Seperti itu. Oh, jadi waktu mencuci pakai sabun juga seperti itu ya, gerakannya sela-sela, jadi mengunci. Terus waktu membilas juga diulangi yang seperti itu ya Bu ya. Jadi betul sekali. Kalau untuk pakai hand rub apa juga waktunya sama Bu? Beda ya Bu ya? Beda, lebih cepat 20 sampai 30 detik. 20 sampai 30. Mungkin lebih mudahnya mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Bu. Iya, itu memudahkan bagaimana waktu 20 sampai 30. Jadi kalau kita pakai hitungan 1, 2, 3, 4 itu kira-kira dengan 6 langkah itu waktunya 20 sampai 30 detik. Seperti itu. Lebih cepat ya. Jadi tadi untuk PHBS itu yang pertama bersih diri, kemudian yang kedua cuci tangan, yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk makanan itu kadang-kadang kita lupa apakah ini kandungannya sudah benar, apa masih belum benar. Jadi apa sih yang harusnya kita makan? Tentunya harus ada karbo, ada protein, ada juga sayuran. Lah ini yang tidak kalah penting. Karena anak-anak sekarang itu kadang-kadang lupa atau tidak mau sayuran. Iya. Itu jadi ya kita harus tanamkan perilaku hidup sehat ini pada anak-anak kita itu di usia dini. Kita kenalkan sayuran. Ditambah lagi dengan buah. Buah yang ada di sekeliling kita itu jauh lebih murah, jauh lebih bagus. Tidak harus beli artinya. Jadi mungkin kalau kita punya pohon pisang, nah itu manfaatkan untuk buahnya, pepaya seperti itu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu bukan hanya apa yang kita lakukan untuk keluar aja Bu ya, apa yang kita masukkan ke mulut juga itu juga diperhitungkan ya. Iya. Untuk menjaga kesehatan kita. Betul. Bahkan selanjutnya itu hati-hati pada anak-anak utamanya pada saat beli jajan. Nah ini yang penting karena kadang-kadang jajan itu pokok apa yang disukai anak-anak. Kadang kita tidak peduli apakah itu sehat, apakah tidak. Hati-hati dengan kandungan pewarna. Nah ini yang seringkali kita lupa, kita tidak hiraukan bahwa pewarna ini sangat berbahaya. Dan ini ada di sekeliling kita. Nah ini yang menjadi masalah itu kan di mana-mana ada bahan yang mengandung pewarna tekstil, juga formalin. Kadang tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga ada yang suka makanan yang mengandung pewarna, mengandung formalin. Itu jadi kita harus hati-hati, kita kendalikan. Ya, orang tua berarti juga harus mengawasi anak-anak ya Bu ya. Iya. Jadi kita mulai dari diri kita, lingkungan rumah, keluarga, anak-anak, saudara-saudara, kemudian kita sampaikan ke orang lain. Itu mengenai jajanan. Kemudian ada lagi untuk perilaku hidup sehat yang selanjutnya yaitu olahraga. Nah ini yang juga harus ya, Bu, ya. Betul. Kadang-kadang kita aktivitas tetapi lupa untuk berolahraga. Nah ini kita sempatkanlah setiap hari 10 sampai 15 menit. Tidak harus
di tempat lapangan atau di tempat khusus olahraga. Di rumah pun kita juga bisa lakukan. Kita sesuaikan dengan usia. Kalau usia kita ya mungkin bisa dengan jalan kaki, iya, atau bersepeda. Oh, jalan kaki sudah termasuk aktivitas olahraga ya Bu ya? Kalau usianya masih muda mungkin lari. Jadi kita sesuaikan dengan usia. Hal ini penting sekali, terutama untuk otot-otot kita, untuk otot-otot tubuh, supaya terbentuk tubuh yang kuat, jiwa yang sehat. Iya. Terus jangan lupa juga untuk membuang sampah. Lah ini sampah ini yang menjadikan masalah di mana-mana. Kita banjir karena banyak sampah di sungai, membuang sampah di sungai. Lah seperti itu. Itu karena kebiasaan kita yang tidak bagus. Sebenarnya kalau itu ditanamkan sedini mungkin sejak kecil, di mana sih kita harus buang sampah? Lah ini insya Allah lah pembuangan sampah yang tidak benar itu terhindar, sehingga bisa mengurangi terjadinya bencana alam. Ya, saat ini kan sedang musim banjir, sehingga musim hujan. Iya, itu juga salah satunya dari perilaku kita, salah satunya ya perilaku kita karena buang sampah yang tidak benar. Maka dari itu, yuk kita mulai dari diri kita untuk melakukan buang sampah yang benar. Sampah itu juga bisa dibedakan, sampah organik dan anorganik, sehingga masih bisa dimanfaatkan kembali. Tidak sekedar membuang sampah, tetapi bagaimana supaya sampah itu bermanfaat. Berarti untuk perilaku hidup sehat ini banyak ya Bu ya poin-poinnya, mulai dari menjaga kebersihan, makanan atau asupan kita, berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Iya. Dan tidak kalah pentingnya lagi yang terakhir nih mungkin untuk rokok. Hindari merokok. Tidak hanya di lingkungan rumah sakit, tetapi di lingkungan rumah juga kita harus hindari, karena kasihan penduduk yang ada di dalam rumah, utamanya adalah anak-anak kita. Jangan sampai menghirup asap rokok yang itu sangat merugikan sekali bagi tubuh kita, anak-anak kita, keluarga kita. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak PHBS yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang menguntungkan, yang membuat tubuh kita sehat, perilaku sehat. Ya, sebenarnya sesimpel itu ya Bu ya. Iya. Cuman kadang orang susah menerapkannya. Seperti membuang sampah pada tempatnya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kadang kan lebih enak mungkin jajan gitu, kebanyakan instan orang gitu ya. Orang maunya instan cepet, tapi tidak mempedulikan apakah itu sehat untuk kita atau tidak. Mungkin awal-awal ya sehat-sehat aja, nanti mungkin masa jangka panjangnya memang dampaknya itu tidak sehari 2 hari, bahkan ada butuh tahunan baru muncul. Jadi dari jajanan, dari makanan yang tidak sehat seperti itu. Iya, seperti misalkan makanan yang banyak mengandung pewarna itu bisa mengganggu fungsi ginjal atau apa, sebetulnya kebanyakan ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat sehat semuanya? Ya, baik. Sahabat sehat semuanya, marilah kita berperilaku hidup sehat. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita sampaikan kepada orang lain bagaimana cara berperilaku hidup sehat yang benar agar kita terhindar dari penyakit. Sehat itu mahal, guys. Terima kasih. Baik Ibu, sudah cukup pertanyaan dari saya. Wah, pembicaraan kita kali ini sangat menarik dan saya juga kayaknya menambah ilmu baru untuk saya. Ya, saya juga baru tahu perilaku hidup sehat itu sesimpel itu ya Bu ya. Untuk menerapkannya juga sesimpel itu. Ya, semoga sahabat sehat semuanya tertarik dengan perilaku hidup sehat ya, agar ya bisa menjaga kesehatannya sendiri, juga menjaga kesehatan lingkungan juga. Iya. Terima kasih sama-sama Ibu Lulu atas informasi dan penjelasannya. Pastinya ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan kita bisa berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Iya. Cukup sekian sahabat sehat semuanya podcast kita kali ini. Apabila ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan informasi seputar topik kita pada hari ini, bisa loh ditambahkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I can.